punya Pak Jokowi tinggi. Jadi kan juga Pak Jokowi nggak mengatakan pilih Golkar, enggak kan? Tetapi ke endorsement-nya yang masyarakat melihat bahwa Pak Jokowi ada di mana, nyamannya di mana. Pak Jokowi ini kan presiden yang berkarya. Jadi kalau kita lihat karya apa? Infrastruktur kan? Semua infrastruktur yang dibangun selama 10 tahun ini kan dipercepat oleh Pak Jokowi. Jadi keberhasilan itu menjadi catatan penting yang kita harus tahu bahwa itulah signature-nya Pak Jokowi. Pak Jokowi berkarya, Bu. Nah, makanya ini Itu karya. Pak Jokowi berkarya ini, Bang. Nah, ini pertanyaan nih buat Abang nih. Emang Abang melihat Pak Jokowi ini kulturnya lebih Golkar daripada PDI mungkin? Pak Jokowi kan kelompok berkarya. Kalau tidak berkarya kan tidak membangun. Kan tagline-nya kerja. Nah iya, kerja kan. Ya, partai kerja kan Golkar. Jadi orang yang berkarya itulah yang kita ingin sampaikan, bahwa selama kalian berkarya, selama kalian berusaha, selama kalian menghasilkan sesuatu, ya kalian adalah kelompok berkarya. Nah, kalau Pak Jokowi datang ke acara-acara Golkar tuh gimana biasanya, Bang? Iya, seberapa cocok ya, jokes-jokesnya kayaknya cocok. Nyambung nggak sih, Bang? Bagi Pak Jokowi sama Golkar tuh? Ya pasti kan bagi Partai Golkar kita kan menghargai kepala negara, kepala pemerintahan, ya kan? Jadi bagaimanapun penghargaan yang terbaik kita berikan kepada kepala negara dan kepala pemerintahan. Jadi ya saya yakin beliau nyaman karena itu tadi berada dalam satu kelompok yang kelompok berkarya, di mana kita berpikirnya bagaimana pembangunan, bagaimana kesejahteraan masyarakat dipikirkan, ada masalah sembako lagi naik, bagaimana lapangan pekerjaan lagi sulit sekarang ini. Ya, jadi ya pemikiran kita kan itu. Nah, tapi kan gini, Bang, Pak Jokowi ini kan kultur marhen, Bang, yang bertahun-tahun orang PDI ya, belum tentu kultur marhen, tapi orang PDI yang bertahun-tahun itu berhadapan-hadapan sama Golkar terus. Meskipun gitu. Pak Jokowi itu kayak Bang Erwin, HIPMI dulu kan? Iya kan Pak Jokowi pengusaha dulu kan. Nah, nggak tahu. Pak Jokowi mungkin dulu KTA Golkar juga zaman dulu kan, kita nggak tahu. Zaman Orde Baru. Ya mungkin bisa saja. Bisa saja karena kan ada hipotesis kayak gitu. Lo kan beliau masuk PDP waktu mau jadi wali kota aja kan. Apakah kader yang berkarir dari bawah kan nggak juga mungkin kan. Beliau nggak di pengurus. Yang berkarir dari bawah Mas Ganjar. Kalau Mas Ganjar, ya kan berkarir, pernah jadi wakil rakyatnya PDIP. Kalau Pak Jokowi berkarir. Kan dari pengusaha langsung loncat jadi wali kota. Ya, kalau Mas Ganjar berkarir, Pak Jokowi berkarya. Berkarya dong. Kan dulu beliau pengusaha, terus loncat jadi wali kota Solo kan. HIPMI ini, Pak. HIPMI, Kadin. Nah, rekornya lebih mirip sama Abang daripada sama Mas Ganjar Pak Jokowi ini kayaknya ya. Iya, Bang. Iya, bener juga. Iya kan. Ini kan bicara kultur dan ekosistem kan, Bang. Ya, artinya beliau kan pemikiran beliau kan adalah kekaryaan. Bang, izin Bang. Ini kita untuk memberikan contoh yang agak mikro dikit. Abang sebagai orang Golkar, top of mind politisi PDI yang paling gampang Abang komunikasi siapa? Yang paling gampang berkomunikasi kalau kita bicara ekonomi. Ya. Saya mau tanya, ada nggak politisi PDP yang mengerti ekonomi? Ya Pak Jokowi ya. Pak Jokowi doang kan? Ya, ini beneran kan, Pak? Lah iya kan? Ya, bener juga Pak nanya ke gue gitu. Ya, Kenji paling. Pak Kwik udah enggak ya. Jadi sekolah. Iya, udah beda ya. Siapa ya? Jadi kita harus bicara Arif Budimanta. Jadi kita harus bicara bahwa pelaku ekonomi yang berkarya, entrepreneur, orang-orang yang tentunya punya keterampilan, bagian daripada kelompok berkarya. Fedi Simbolon jadi. Oh iya, Fedi Simbolon mungkin ya yang paling ini ya. Nggak tahu, lawyer kali dia. Pak Fedi pengusaha juga kan? Oh pengusaha ya, tapi kan sekarang udah nggak maju lagi dari PDIP kan. Iya. Oh iya, dapil abang ya? Dapil abang dia kan harusnya kan Bang ya? Kata Bang Erwin, mantap hilang satu saingan. Tapi saya.
Jakbarjo. Tapi saya, Iya kan? tapi saya, Itu bener juga. Iya. oh? Bener ya. Orang PDI yang maksudnya yang kultur ekosistemnya sama kayak kalau di Golkar kayak abang nih banyak nih. Ya, Mayoritas Entrepreneur, kayak Bang Erwin gitu. kan, Iya. entrepreneur, orang Iya. Ngerti organisasi ekonomi, bisnis, ya kan? ya, pialang saham ibaratnya gitu Iya, ya. iya, yang hidup dalam terkoneksi dengan capital market gitu. oh ya, Pak JK, Bankable. coba Pak JK, Pak Ical, Pak Habibie, ya kan. Jadi semuanya kan dari kelompok yang berkarya, yang teknokrat ekonomi. Pak Jokowi lebih abang lihat ekosistemnya sebenarnya lebih dekat ke situ atau? Iya, beliau begitu kan, artinya berkarya, tetapi kan beliau berkarya tetapi juga mengimplementasikan program sosial. Nah, jadi Indonesia ini kan harus mengimplementasikan program ekonominya, di satu sisi juga harus mengimplementasikan program sosialnya. Kalau Pak Prabowo udah jelas kekaryaan itu kan. Ya, karya, iya kan. Artinya makanya saya sampaikan tadi bahwa masyarakat memberikan harapan besar kepada Pak Prabowo tadi untuk bisa menciptakan lapangan kerja, untuk bisa menaikkan harga yang terbaik, bisa memerintah atau bisa menjadi pemimpin bangsa. Jadi harapannya besar sekali kepada Pak Prabowo. Abang lihat sekarang di DPP Golkar, abang kan wakil ketua umum gitu. Itu berusaha juga nggak sih bang, selain tadi AI-nya abang, berusaha mengasosiasikan mengasosiasikan Pak Jokowi dengan Golkar gitu. Salah satunya tadi kesuksesan ekonomi Jokowi, karena tadi abang basisnya kan basis infrastruktur, inflasi terkendali, pertumbuhan, macam-macam lah, statistik gitu lah ya. Dengan kesuksesan Golkar gitu. Ya sekarang ini kalau kita strategi yang dilakukan secara sadar dan sebenarnya kan yang ingin kita sampaikan intinya bahwa pesan. Kalau dilihat dari video itu kan pesannya yang kita harus lihat. Dalam politik itu adalah pesan, message. Nah, kemudian kita lihat bagaimana generative AI itu bisa dibuat oleh anak-anak Indonesia. Nah, kemudian orang tidak melihat pesan itu, kemudian melihatnya hanya Orde Baru doang. Itu kan melihat karena Pak Harto. Tapi kalau dinonton baik-baik video itu kan di situ ada pesan yang ada dalam video itu, bahwa bagaimana sembako harus distabilkan, bagaimana pembangunan itu harus berkelanjutan. Nah, bagaimana Pak Harto bangun irigasi, Pak Jokowi juga bangun irigasi. Pak Harto bangun bendungan, Pak Jokowi juga bangun bendungan. Pak Harto bangun tol, Pak Jokowi bangun tol juga. Nah, Pak Harto swasembada pangan, Pak Jokowi juga swasembada pangan. Jadi kalau kita lihat apa yang dikerjakan oleh Pak Harto, menurut saya mirip yang dikerjakan oleh Pak Jokowi. Suka belusukan juga Pak Harto zaman dulu kan. Jadi cuman belum ada sosial media aja zaman dulu, cuman TVRI. Jadi sumber informasi itu hanya dari TVRI dan koran Kompas. Kolom pencapir. Terlalu serius ya. Gitu. MC dan moderator Harmoko. Tapi kan dulu harga-harga diumumin di radio loh. Ya kan dulu harga-harga terkendali karena diumumin di radio, transparan kan. Harga cabai ini di pasar ini sekian. Nah sekarang mencoba gitu nggak Bang? Maksudku gini, mendekatkan lagi secara sadar, udah Pak Jokowi kita ambil deh, kan lagi kurang akur nih sama partai lama. Pak Jokowi sama kita aja deh gitu. Ada upaya gitu juga? Ada, ya kan Pak Jokowi kan pasti juga zamannya di mana. Dan beliau kan orang yang punya nilai-nilai kekaryaan. Jadi bukan masalah kita mengajak orang yang ingin berkarya sebanyak mungkin. Contoh Ridwan Kamil kan masuk Golkar karena ingin berkarya. Jadi saya kira banyak yang kembali ke Golkar hari ini karena merasa bahwa Golkar ini adalah partai yang berkarya. Rumah mereka dulu banyak keluar dari Golkar kan, di reformasi 98. Kemudian bikin partai. Nah, sekarang kan balik lagi ke rumahnya, rumah induknya gitu. Nah Bang, ini ada yang terbaru nih Bang. Mas Anies bilang
masa pemerintah punya saham bir gitu, soal PT DLTA di DKI ini loh Pak. Data. Ya, ini perusahaan bir mau dijual nilainya 1 triliun. Mending kita bangun sekolah dan lain-lain. Tapi ketika jual itu saham itu ditolak terus sama DPRD DKI Pak. Ya pasti kan harus ada suatu komunikasi antara pengawas dan pemerintah. Ya namanya DPRD itu kan pengawas dan juga kemudian pemerintahannya waktu itu Mas Anies sebagai gubernur. Ya kalau ingin dijual kan harus bagaimana meyakinkan pengawas bahwa ini lebih baik dijual karena tadi nilainya tinggi kan. Nah tapi kan mungkin ada pertimbangan lain kali. Kalau ditanya mungkin auditor, mungkin harganya di bawah pasar, rugi dan sebagainya. Ya kita nggak tahu alasannya kan. Iya, tapi ada praktek-praktek kayak begitu. Iya, orang kan juga jual saham kan harus ada alasan, ntar kena ini lagi pemeriksaan kejaksaan macam-macam. Iya kan kalau dianggap kerugian negara gimana coba? Salah mengambil kebijakan korporasi itu bisa dianggap Kerugian negara dong. Gimana Bang Senturi itu? Gimana bisa kerugian tuh gimana? Ya, Patokannya kan pasti ada BPKP yang menghitung, appraisal menghitung. Jadi ya kalau dianggap merugikan negara kan berbahaya, ntar bisa kena pemeriksaan. Berarti belum tentu yang ingin menjual itu pasti benar dan yang menolak itu pasti salah. Iya, belum dong. Karena kan banyak yang khawatir kalau melepaskan aset negara dianggap kerugian negara nanti. Nanti kalau kerugian negara terjadi kena periksa lagi semua. Nah, kalau atas dasar tadi moralitas publik, karena ini bir nih, alkohol bisa menyengsarakan alkohol. Nah, gitu. Alasan-alasan yang lebih moralistik gitu loh Bang. Mungkin dibanding masalah uang gitu. Abang ngeliatnya gimana? Menurut saya begini, pemilu kali ini, pemilih Indonesia itu pemilih moderat, pemilih tengah. Jadi kanan, kiri. Tapi nggak kiri banget, nggak kanan banget. Jadi kita harus melihat bahwa narasi pesan itu harus narasi moderat. Karena disitulah pemilih terbesarnya Indonesia. Jadi kalau kita lihat segmennya kiri, kita udah lihat berapa persen yang kiri. Yang kanan banget kita udah lihat berapa yang segmennya. Tapi yang di tengah itu gede. Pemilih moderatnya Indonesia itu tinggi. Jadi dulu Golkar kan 70% dulu sebelum reformasi. Tapi kalau digabung semua partai yang dulu lahir dari Golkar, kurang lebih 50% kan. Jadi masih cukup dominan. Jadi kembali lagi bahwa pemilih Indonesia itu adalah pemilih moderat. Jadi kalau kita bicara tentang isu-isu begitu, bahwasanya Indonesia ini kan juga ya toleransinya tinggi, ya kita menghargai satu dengan yang lain. Kita punya 4 pilar, ya kan. Kita Bhinneka Tunggal Ika, kita mau saling menghargai dan sebagainya. Kita harus menjaga toleransi. Nah, itu penting kan. Nah, bagaimana coba kalau Bali dilarang macam-macam kan pasti turismenya turun nanti Bali tuh. Jadi kembali lagi bahwa pemilu ini adalah pemilu di mana mencari pemimpin yang moderat. Ke tengah. Ya, tengah. Jalan tengah. Emang ada ekstrim Bang dari 3 kandidat sekarang? Ya, pasti kan kalau dari 3 kan ada satu yang ke kiri, ada satu ke kanan kan, yang di tengah ada satu dong. Penempatan posisi ini ya. Nah, kita masuk ke isu, lu masih ada pertanyaan? Ini isu yang agak lokal nih Pak. Ini Jakarta. Indikator Politik Indonesia baru merilis simulasi nama caleg DPR RI Jakarta Dapil 3. Ya kan? Saya bacakan nih, ya kan. Ini sorry nih, ini ada kompetitornya Bang Erwin namanya di sini saya bacakan nggak apa-apa ya Bang ya. Yang pertama itu Ahmad Saroni. Incumbent 10,9%. Kedua ini incumbent juga Adang Darajatun dari PKS 7,3%.
Charles Honoris 6,9%. Incumbent juga. Incumbent. Nah, ada 2 pendatang baru nih, Bos. Peringkat 4 dan peringkat 5. Erwin Aksa 6,7, Ahmad Zaki Iskandar 5,2, Bos. Ini satu partai nih, 2 nih. Ya kan, Bang Zaki sama Bang Erwin kan. Bisa berurut-urutan nih. Berdua tokoh nasional. Ya, kerjanya paten juga, Bang. Ini kan. Ya kan? Nah, ya kalau Syaroni mengklaim paling gede di sini, kalau Bang Zaki digabung Bang Erwin lebih gede Bang Zaki sama Bang Erwin kan. Ya kan. Terus ada peringkat ke-6 itu Grace Natali Luisa. Nah, ke-7 paten nih, Bos. Wakil gubernur, Bos. Riza Patria. Oh, Bang Riza. Ya. Terus Darmadi Durianto. Incumbent. Incumbent juga ya, Bang ya. Incumbent semua nih. Cuma 4 nih baru nih ya. Sigit Purnomo baru. Sigit Purnomo tuh Pasha. Pasha. Ahmad Fauzan 2,2, Sigit Purnomo 1,7. Oke. Nah, gimana Bang merespon hasil survei ini ya? Memperlihatkan ada 2 pertanyaan sebenarnya, Bang. Pertanyaan pertamanya adalah kompetisi eksternal ya, kalau hitungannya berdasarkan suara personal kayaknya nama Abang masuk lah gitu kan. Ada berapa kursi sih Bang Jakbar tuh? 7 ya? 8. 8. Oh, 8 8 masuk kan. 4 mah ya. Udah peringkat 4 nih kalau di surveinya indikator. Nah, jadi pertanyaan pertamanya adalah apakah Golkar sebagai partai itu udah targetnya dapat kursi atau memang udah masuk ke Kemarin itu Partai Golkar nggak ada kursi di sana. 2019 kita kehilangan kursi. Terakhir itu Tantowi Yahya dari sana. Itu, ya? 2014. Terus 2019 pemilu yang lalu Golkar kehilangan kursi di dapil itu. PDIP 3, yang lain kebagian 1. Jadi artinya bagaimana Golkar mengembalikan kursi-kursi dari setiap dapil itu kembali gitu. Ini memang targetnya baik. ambil alih kursi 1 berarti ya? Ya, yang kedua kan kita harus mengembalikan lagi bahwa Golkar dekat dengan rakyat. Golkar itu sebenarnya punya kekuatan di akar rumput. Kalau di daerah lain kan Golkar punya infrastruktur di pedesaan, ya kalau ini perkotaan. Jadi Golkar ya kembali lagi seringkali di urban, di kota itu kita tidak terlihat. Tetapi di luar kota, di pedesaan, di kabupaten itu Golkar kuat. Nah, kita harus melihat bahwa sekali lagi bahwa Golkar adalah partai yang kemudian sekarang ini bertransformasi menjadi partai modern, bukan lagi partai tua, tetapi partai yang lebih forward, lebih melihat ke depan. Target-target personal gitu ada nggak Bang Erwin? Maksudnya gini, kalau kayak Ahmad Syahroni kayaknya sebagai incumbent yang rame, yang gila-gilaan di medsos, kayaknya dia butuh monumen-monumen nih di Jakarta Utara ini. Abang gimana melihatnya? Ya nggak tahu kali, ada mau target jadi DKI 1 kali kali. Masih tongkrongan kayaknya ya biasa kan. Cuma kan lagi-lagi hari-hari terakhir ini adalah bagaimana memastikan suara kita di TPS kan, mobilisasi pemilih ke TPS, meyakinkan pemilih tidak salah nyoblos di TPS. Oh, ini relawan yang gerak semua. Iya, artinya kalau survei itu kan capture aja. Respondennya kan cuman paling 1.200, ya kan. Tetapi kan pemilih kan jutaan. Nah, bagaimana mendeliver vote itu di TPS? Nah, yang kedua, Bang. Ya. Yang lebih mengerikan itu kan sebenarnya kompetisi di internal. Ini ada 2 singa nih di dapil Abang sama Bang Zaki nih. Mudah-mudahan bisa dapat 2 kursi Golkar kan? Kalau 2 singa. Iya, kan nggak apa-apa kalau kita namanya bekerja rame-rame, performan partainya juga bagus, potensi Golkar bisa dapat 2 kursi. Ini yang tadinya nggak ada bisa dapat 2 kursi ya. 2 pendatang baru, Bos. Dua-duanya masuk top 5, Bos. Ya, artinya itulah tadi saya bilang bahwa Golkar alhamdulillah hari ini
punya caleg-caleg yang Apa sih punya kesulitannya kemampuan. mengembalikan kursi itu, Bang? Ya, saya kira selama ini kita perlu kembali lagi bahwa Golkar itu kan teknokrat, harus menggunakan data, harus menggunakan teknologi yang baik, harus menggunakan sosial media yang baik, kemudian harus tentunya paling penting dalam pileg itu adalah belusukan ya. Jadi harus hadir dengan masyarakat, harus bisa silaturahmi gitu. Jadi kembali lagi bahwa politik silaturahmi itu penting banget. Nah itu yang kembali lagi bukan hanya pileg, presiden juga kenapa approval ratingnya tinggi karena silaturahminya tinggi. Jadi sama juga dengan caleg incumbent. Kalau incumbent kemudian terpilih selama 5 tahun, kemudian setiap kali ada reses yang dikirim cuma tenaga ahli doang, ya pasti periode berikutnya masyarakat kecewa. Elektabilitasnya naik kan. Iya. TA-nya naik, makanya banyak di Golkar itu TA jadi anggota DPR. Karena itu dulu Iya banyak. Di Golkar tuh banyak tenaga ahli itu, kemudian sekarang jadi anggota DPR. Kayak Aceh itu dulu tenaga Nah, ahli, Pak Bang. Aceh, contoh, Pak Sarmuji, contoh. Jadi, iya, dulu Aceh banyak. Tenaga ahlinya AGK ya? Ya, banyak. Karena mungkin seringkali diwakilin ya, nanti dia yang bawa program ke sana reses, tenaga ahli yang pidato, ya kan? menganyam juga. Dia punya elektabilitas sendiri. Punya elektabilitas sendiri. Udah kenal dengan patron lokal. Iya bang, tapi banyak yang bilang Bang Erwin kan mantan ketua HIPMI ya. Maksudnya level jagoannya ini udah level nasional gitu loh. Kenapa mau maju DPR sih bang? Harusnya kan misalnya targetnya tuh ya Ya menteri. udah duduk-duduk atau ya urusan. jadi burung merak aja. Iya burung merak aja. Jangan dong. Dalam politik itu harus ada meritokrasi. Harus juga bagaimana bisa menjadi wakil rakyat. Ya, jangan ujuk-ujuk terus kemudian jadi eksekutif. Jadi harus juga mengerti bagaimana bisa menjadi legislator. Baru abang loh. Membuat undang-undang, mengawasi pemerintahan. Ya banyak lah HIPMI teman-teman saya kan tiba-tiba loncat. Nah, tapi kan tidak memiliki meritokrasi. Tidak punya jenjang karir dalam politik itu harus turun ke bawah gitu. Tidak bisa di atas doang. Kalau di atas doang mana tahu persoalan rakyat. Ini paling Di bawah. Bang ya. Ketua HIPMI ya. Ketua Bang. HIPMI. Iya, mana tahu mana ketua HIPMI tahu persoalan masyarakat di Jakarta Utara, airnya nggak ada, air bersihnya nggak ada. Kan beda. Kalau abang udah ngalamin tuh di situ. Oh iya, kasihan lihat masyarakat nggak ada air bersih di sana kan. Iya ketua HIPMI. Mau masuk sekolah aja susah. Bang tapi bener bang, ketua HIPMI nggak ada yang jadi anggota DPR ya bang? Ada, artinya anggota HIPMI ada. Ya. Bukan, ketua. Oh ketua nggak ada, Ketum. nggak ada. Ya karena kan Yang kita ketua HIPMI kan, Kalau anggota ketua HIPMI ini kan mimpinya ntar habis ini gue jadi menteri, gitu. Iya maksudnya itu kan ini di Jangan, gitu kan bang. harus dulu mindsetnya. Kalau ingin berpolitik, berkarir dulu jadi legislator. Di luar negeri kan jadi senator dulu, jadi kongres dulu baru jadi seseorang, jadi gubernur. Kan nggak ujuk-ujuk loncat. Iya sih, apa Donald Trump aja kali dari pengusaha langsung jadi presiden tuh. siapa namanya? Paling yang HIPMI daerah yang jadi anggota dewan. Banyak. Ketua HIPMI daerah. Banyak. Ya, kayak Dede, Ketua tuh. ketua Golkar daerah, kemudian jadi bupati, ada banyak. Ketum ini kayaknya abang aja ya. Maksudnya yang mau ber- ini kan berpeluh-peluh nih bang. Jadi anggota DPR Kerja. kan ya. Iya bang, ibaratnya ini kerja-kerja nggak bersih lah. Kalau Dinda abang aja belum tentu mau nih berpeluh-peluh kayak abang nih bang. Iya. Kalau saya udah biasa dong, karena ya saya dulu ngurus sepak bola kan, saya berkomunikasi sama supporter, pergi makan ikan bakar di bawah gitu. Jadi ya kita harus tahu bagaimana persoalan masyarakat. Kalau kita mau tahu ya kita kunjungin, kita dengar aspirasinya kan. Oh ini kebiasaan lama nih berarti. Kebiasaan lama saya kan gitu. Tapi abang nggak merasa menurunkan marwah ketua HIPMI? Ketum HIPMI loh bang. Ya kenapa kan ketua HIPMI itu jabatan doang kan. Iya. Habis ketua HIPMI ya kita jadi orang biasa lagi. Ya kita harus kembali kepada rakyat lagi gitu. Makanya kekuasaan itu sementara, nggak abadi kan. Ini pesan buat ketua-ketua HIPMI. Iya. Silakan. Ya, kasih pesan bang buat Dinda. Dinda abang ini yang
yang gua kan ketua HIPMI, masa gua cuma DPR atau Ya, DPRD atau bisa di level lokal, Iya. atau DPRD aja. Iya. Minimal lah gitu. Iya kan. dong. Langsung mau yang udah gini kan. Wah, minimal gua jadi wakil bupati lah. Iya. Makanya itu yang selalu saya tanamkan waktu saya jadi ketua HIPMI. Harus ada meritokrasi, harus menjadi teknokrat juga. Jadi seangkatan saya ini, ya alhamdulillah ada yang menjadi anggota dewan banyak. Ada sekarang Silmi Karim tuh Dirjen Imigrasi, itu seangkatan saya tuh. Jadi mereka berkarir dari bawah. Jadi itu yang kita tanamkan di HIPMI, bahwa harus ada meritokrasi berjenjang. Dan bertarung di legislatif ini bagian dari proses meritokrasi. Meritokrasi. Untuk Gitu. memahami dunia politik. Kalau jadi menteri ya syukur. Misalnya alhamdulillah misalnya kan. Kalau langsung. Iya, tapi kalau proses enggak ya proses penting juga. Harus dong, harus tahu. Karena ya standarnya udah ya. ya, gitu. kalau kata abang-abang saya dulu gitu, Bang. Abang mau jadi menteri, Bang? Enggak, Dinda. Yang penting perilaku mengarah dulu. Tapi mudah-mudahan pemilu ini legislator atau anggota DPR nasional maupun daerah mudah-mudahan semakin membaik ya. Dan dengan semakin majunya teknologi, sekarang banyak anak-anak muda yang maju, yang artinya menjadi anggota caleg ya. Jadi bukan turun, malah kebanggaan sekarang bisa maju gitu, fight. Malah ada di Golkar lawyer gede, multinasional ya, artinya dia sudah selesailah hidupnya. Saya tanya, kenapa mau nyalek? Saya bilang, saya mau kembali ke kampung saya ingin berbuat ke kampung saya. Saya sudah cukup, saya sudah punya ekonomi saya sudah cukup. Saya ingin berbuat buat kampung saya. Jadi banyak, artinya yang kita nggak bayangkan dulu, yang tadi suka, artinya mereka adalah superstar, rockstar gitu kan. Burung merak. Nah, burung merak. Terus kemudian mau turun, saya tanya, ya karena ingin berbuat. Nah itulah golongan karya. Kita ingin berbuat, kita harus selesai dulu urusan ekonomi kita, urusan pribadi kita harus selesai dulu. Makanya kalau nggak selesai urusan pribadi, ya jangan coba-coba jalek. Kemarin Pak Bahlil sini, Bang. Nah. Cerita. Nah. Abang benar mau ngambil dari Golkar. Oh, kemarin itu benar. Kalau sekarang mau ambil lagi gimana? Wah, kalau sekarang udah nggak perlu. Surveinya udah naik. Begitu jadi. Gimana Bang melihat Dinda? Ya, Golkar kan juga punya aturan main. Dinda apa gitu kan? Golkar punya meritokrasi juga. Di Golkar juga menghargai meritokrasi. Jadi harus punya kontribusi juga kepada partai. Karya tokoh ini terhadap partai. Kalau nggak ada karya yang terhadap partai, bagaimana konstituen menilai kan? Ya memang kalau kemampuan itu harus berbanding lurus dengan kepantasan ini, Bang ya. Pantas dulu kan kontribusi. Makanya mengarah dulu, Dinda. Ya, mengarah kontribusi dulu. Nah, makanya mengarah perilaku mengarah. Iya. Terakhir kontak Pak JK kapan, Bang? Kenapa? Kontak-kontakan sama Pak JK kapan? Kapan? Udah lama udah. Ya, dukungan di sini. Oh, enggak lah, saya kan sibuk di dapil. Nyalek saya bagaimana? Kalau nyalek itu harus fokus. Kalau Mas Anies maju putaran 2 lawan Pak Prabowo masih mungkin dukung Mas Anies ya? Kenapa? Kalau Mas Anies maju putaran kedua, ya vis-a-vis. saya kan di partai sebagai wakil ketua umum, jadi saya kan punya kewajiban untuk memenangkan apa yang diusung oleh partai kan. Jadi partai saya kan, tetapi kembali lagi bahwa kalau terjadi putaran kedua, ya kan saya pamit, saya mengajukan surat pengunduran diri waktu itu. Oh iya Bang, mundur ya? Saya mundur, jadi saya punya etika lah, saya harus mundur. Kalau udah masuk DPR masa mundur? Gila aja ente. Kalau kemarin kan sama. Iya, tapi kan saya tidak menjadi sebagai curkam waktu itu. Saya tidak sebagai abang yang punya pengaruh
berpengaruh lah. Gitu. Iya, masalahnya orang tahu aja Pak. Indra benci ya Pak. Tempat mengadu. Tempat bersandar. Oke Bang Erwin. Oke. Yuk, thank you. Masih banyak.